bisa memotivasi anak-anak selama nanti menghadapi persiapan TKA dan USP, ujian satuan pendidikan. Karena mulai hari ini Bapak Ibu, masa depan anak panjenengan dimulai di hari ini nanti. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf Tuhan yang kelas 6 dalam menghadapi TKA, tes kompetensi atau kemampuan akademik dan ujian satuan pendidikan. Karena di sini nanti putra-putri panjenengan akan bersaing Bapak Ibu untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. TKA tetap menjadi validator untuk melanjutkan putra-putri panjenengan bisa masuk di sekolah negeri apa tidak. Kalau swasta udah langsung tidak apa-apa, yang penting ada uang bisa masuk. Tapi jauh-jauh sebelumnya sudah harus inden kalau swasta yang baik. Tapi kalau negeri perlu perjuangan dan proses agar putra-putri panjenengan bisa melanjutkan sekolah yang mereka inginkan. Harapan kita sama nggih Bapak Ibu, semoga putra-putri panjenengan menjadi anak yang sukses dunia akhirat, bisa membanggakan panjenengan semua selaku orang tua. Sekali lagi kami mohon bantuannya agar selama TKA dan USP jenengan memonitoring, mendampingi putra-putri panjenengan untuk belajar Bapak Ibu. Selama di sekolah kita sudah mengedrill Bapak Ibu, sudah memberikan latihan-latihan soal, pembahasan-pembahasan. Jadi di rumah tinggal panjenengan melanjutkan saja, mendampingi saja Bapak Ibu, tidak usah pembahasan. Jadi mendampingi aja putra-putri panjenengan mengerjakan latihan soal, nanti di sekolah baru tinggal pembahasannya. Tanpa kerjasama yang baik dengan orang tua, apa yang menjadi tujuan dan target kita bersama tidak akan tercapai Bapak Ibu. Sekali lagi ya, jadi antara sekolah dengan orang tua harus ada sinergi yang baik, karena tujuan dan target kita sama, mengantarkan anak-anak kita menuju ke masa depan yang lebih cerah dan menjadi harapan panjenengan semua. Nanti akan disampaikan sekilas tentang TKA dan USP, termasuk jadwalnya dan panduannya seperti apa. Nanti jangan lupa nih Bapak Ibu diingatkan, jangan sampai putra-putri panjenengan sakit, dijaga kesehatannya dalam waktu 2 hari, tanggal 22 dan 23. Kami kemarin sudah mengirimkan himbauan, pernyataan pembatasan penggunaan gawai, itu tolong dilaksanakan Bapak Ibu mulai pukul 18 sampai dengan pukul 20. Itu adalah waktu yang konsisten untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak. Sewaktu-waktu sekolah akan datang Bapak Ibu ke rumah panjenengan mengecek, dan itu nanti kami laporkan, karena sekolah mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk memantau anak-anak sekolah di waktu-waktu yang rawan itu, yaitu waktu jam 18 sampai jam 20. Kemarin kita sudah memberikan himbauan. Jaringan sudah tanda tangan di Bapak Ibu? Sudah. Nah, itu wujud bahwa panjenengan juga peduli dan juga mendukung, mensupport adanya gerakan yang diberikan oleh Bapak Wali Kota sesuai edarannya. Tidak boleh melarang, tapi hanya membatasi. Pembatasan penggunaan gawai atau HP, karena itu sangat riskan sekali. Nggih Bapak Ibu, nggih sanggup kita kerjasama nggih Bapak Ibu? Matur nuwun sanget. Saya akhiri, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Koordinator Kurikulum Ibu Julistri Lestari. Kepada Ibu Julistri Lestari dipersilahkan. Terima kasih Bu Yulis, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun ngapunten saya berdiri nggih Bapak Ibu, karena nanti kalau saya terangkan dalam posisi duduk jenengan tidak melihat saya, karena yang melihat pasti yang di depan, yang di belakang inguk-inguk gitu. Jadi saya berdiri saja. Perkenalkan, pasti yang kelas 4 dulu yang pernah saya ajar sudah tahu, oh ini Bu Yulistri, modelannya seperti apa dan bagaimana caranya mengajar. Ini bukan menentukan kelulusan Bapak Ibu, tapi diharapkan kita semua ikut, karena pada TKA itu bisa menjadi sarana melanjutkan ke jenjang yang berikutnya.
Kalau ini kan yang menentukan sekali kelulusannya. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau TKA tidak harus, tapi bisa membantu anak-anak untuk bisa ke jenjang lebih tinggi dengan lebih baik. Apalagi kalau nilainya sangat memuaskan, karena nanti sekarang sudah tidak ada donasi tapi domisili. Nah, ini akan mempersulit anak-anak kalau tidak dibantu dengan nilai TKA-nya. Selanjutnya, apa tujuan dan fungsi TKA? Kalau tujuan dan fungsi TKA itu satu, mengukur capaian kompetensi akademik peserta didik. Kedua, memberikan gambaran objektif kemampuan peserta didik, mendukung proses seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya, alat penyetara antara jalur pendidikan agar hasil belajar siswa dari sekolah berbeda bisa dibandingkan secara adil. Karena yang ngapunten Bapak Ibu, ada beberapa sekolah, terutama sekolah swasta itu ketika lulus atau kenaikan kelas nilainya bisa tinggi. Untuk yang SD tidak bisa ngatro setinggi sekolah swasta. Nah, dari TKA ini keadilannya, kejujurannya bisa kita ketahui. Oh, seperti ini. Jadi meskipun dia dari sekolah swasta, kalau nilai TKA-nya nggak bagus, ya nggak bagus. Meskipun dia sekolahnya negeri, ya nggak ada katrol-katrolan katanya. Lalu fungsinya sebagai alat penentu mutu pendidikan. Ini rapot buat sekolah kita, Bu. Kalau anak-anak ikut nanti kita dapat sekolahan dapat rapot, dapat nilai dari kegiatan tersebut. Pendidikan atau sekolah maka dinamakan ujian satuan pendidikan. Dulu namanya ujian sekolah atau US. Sekarang istilahnya ujian satuan pendidikan. Beda nama tapi kode wae. Ngoten lho. Lho biyen lah ujian sekolah, iya. Sekarang istilahnya diganti ujian satuan pendidikan. Merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kelulusan. Meskipun nanti kelulusan juga ditentukan oleh rapat dewan guru Bapak Ibu, yang tentu saja ada ketentuan-ketentuannya. Nah, peserta TKA dan USP adalah siswa kelas 6, berada di semester akhir, berarti semester 12, memiliki NISN yang valid, termasuk ini hanya tambahan saja ya Bapak Ibu. Kalaupun nanti di kelas 6 atau nanti ada yang berkebutuhan khusus bisa diikutkan. Kita tidak pandang bulu, kita menerima apapun keadaan siswa kita. Jadi meskipun dia berkebutuhan khusus, nanti jadwalnya kita tampilkan di sini. Nah, mengapa matematika, bahasa Indonesia dan matematika saja? Karena dua mapel ini yang mewakili kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa SD kelas 6. Nanti kalau di SMA ditambahi. Untuk SD, SMP juga sama insya Allah, matematika dan bahasa Indonesia, karena ini dasarnya. Lalu ada penekanan pemahaman dan penalaran. Nah, pertama dari pendaftaran 19 Januari sampai 28 Februari. Makanya pada bulan-bulan ini Bapak Ibu sudah mulai mengisi surat pernyataan ya Bapak Ibu yang harus ditandatangani, karena Bapak Ibu bersedia menyertakan anak-anaknya untuk mengikuti TKA. Ini harus Bapak Ibu harus disampaikan dan harus segera ditindaklanjuti, karena nanti sebagai bukti bahwa jenengan bersedia mengikutkan anak ini. Nah, ini simulasi sudah kita laksanakan, lalu gladi bersih sudah. Nah, ini pelaksanaannya. Untuk SMP tanggal 6 sampai 16 April sudah. Lalu yang SD ini tanggal 20 sampai 30. Nah, kita 20 21 itu gelombang 1. Gelombang 2 yang kita ikuti tengah-tengah tanggal 22 23. Nanti ada lagi yang gelombang 3. Nah, nggak usah kita jelaskan lagi ya Bapak Ibu. Lalu pelaksanaan susulan itu semuanya Ibu Kepala Sekolah juga mengharap nggak ada yang susulan. Biar kita nanti anaknya juga ada don, kita juga ada bingung, Bapak Ibu juga ada kerepotan juga. Karena kalau susulan panjang nanti urusannya ke dinas juga. Jadi mohon dengan sangat jangan sampai ada yang menyusul ya. Kalau bisa, kalau cuma pusing-pusing selesai
saya nanti ya dijaga bagaimana caranya supaya anaknya bisa ikut. Lalu pengolahan hasilnya pada 18 Mei sampai 23 dan pengumuman hasilnya pada tanggal 24 Mei. Dapat apa sih TKA itu? Dapat sertifikat. Nah, ini senjata kita ketika nanti mau daftar di SMP negeri. Kalau jalur zonasi tidak ada ya, sekarang istilahnya domisili nggak katut. Nah, ini senjatanya TKA ini. Apalagi kalau nilainya bagus, insya Allah bisa. Ya. Jadwalnya ini Bapak Ibu, pada hari Rabu 22 April ada sesinya. Nah, putra putri jenengan sesi yang keberapa? Ditanya nanti, biar nggak keliru. Sesi 1 ternyata dia datanya jam 9 dibolehi bocahi. Nah, monggo langsung ditanya anaknya, kamu sesi berapa? Sesi 1 berarti jam 7 berangkat. Kalau bisa jangan kan jam 7 ya Bapak Ibu, sebelumnya. Kalau misalnya sesi 2 jangan datang jam 9 sebelumnya. Biasanya nanti kalau misalnya jam setengah 7 ya Bu, nanti di ibu Bapak Ibunya sudah umum kami sudah harus hadir. Dan bahasa Jawa 7 Mei seni budaya ini seni rupa karena seni budaya itu macam-macam Bu. Ada seni rupa, seni lukis ya. Sekolah kita mengambil seni rupa. Lalu yang seni budaya dan bahasa Inggris, lalu Jumatnya cuma 1 matematika. Insya Allah nanti sudah di-share ke gurunya, nanti gurunya biar share ke jenengan. Nanti biar di print boleh untuk bekal mengetahui jadwalnya. Sampun ada yang ditanyakan tentang jadwalnya? Kalau ini tidak ada sesi Bapak Ibu, semuanya bersama-sama. Jadi kalau 56 siswa bersama-sama ulangannya, kegiatannya sama-sama. Kalau yang Soal numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ini juga dibutuhkan Bapak Ibu, jadi dalam TKA nanti juga dibutuhkan. Nah, untuk yang soal yang berbasis mata pelajaran tadi seperti matematika dan juga bahasa Indonesia, itu nanti digunakannya alat jalurnya masuk ke sekolah. Jadi untuk ke sekolah berikutnya, masuk ke jenjang SMP. Tapi untuk yang poin kalau seandainya kita punya keinginan, kita kan punya cita-cita atau impian tidak dituliskan, maka terkadang kita lupa. Kalau kita sudah lupa, otomatis semua energi kita, aktivitas kita tidak akan terfokus kepada impian kita. Makanya banyak orang punya keinginan sulit terwujud. Kenapa? Karena terkadang dia lupa. Contoh ibu-ibu, bulan depan kalau ada uang 50 juta, ibu-ibu kalau saya ingin liburan atau jalan-jalan sama keluarganya ke Bali, kira-kira nyampe nggak? Tetap nyampe Bu, nyampe. Tetapi ya, kalau jenengan tidak mengkhususkan secara detail ke Balinya kemana, terus kesananya ngapain aja, maka setelah nyampe Anda akan kebingungan. Nyampe Bali ngapain cuma duduk-duduk, karena nggak jelas aktivitasnya. Tapi kalau dari awal jenengan tentukan, dia harus membutuhkan beberapa uang, maka aksi yang selanjutnya dilakukan apa? Dia harus menyisihkan sebagian uang jajannya untuk membeli telepon tersebut. Harusnya contoh, kalau saya adik-adik di sini dikasih uang jajan 5.000, dia sisihkan 3.000 ditabung, 2.000-nya untuk beli jajan. Apa yang dilakukan? Dia harus mengurangi jatah uang jajannya. Aksi yang keduanya, jangan pada saat itu godaannya, ketika lihat mainan, mulai tergoda. Dia ingin seperti teman-temannya ikut mainan, tetapi karena dia ingat pada tujuan awalnya dia ingin menjadi seorang astronot, kedua dia ingin membeli sebuah teropong teleskop, maka ada yang menginginkan langsung secara otomatis. Andaikan seandainya dia tidak pernah menuliskan itu semua, tidak jelas keinginannya,
Bisa jadi ketika punya uang dia langsung beli aja. Ketika ada mainan yang bagus ikut seperti teman-temannya. Karena dia ingat dengan tujuan awalnya, maka secara otomatis seperti ada yang mengingatkan. Itulah yang mengarahkan aktivitasnya tertuju pada tujuannya. Sehingga aksinya apa? Dia mulai tabung sampai sudah penuh tabungannya. Tiba-tiba dia ke toko yang endingnya terakhir apa? Harganya berubah. Yang tadi 2.500 menjadi 3.500. Kira-kira beliau ini sukses atau tidak? Gagal apa tidak? Itu tidak gagal, cuma sucinya tertunda. Tetapi kalau seandainya dari awal dia tidak pernah merencanakan keinginan secara detail, secara tidak langsung dia telah menciptakan kegagalan dalam hidupnya. Maka saran yang pertama, ibu-ibu, adik-adik, kalau Anda punya keinginan, pertama harus jelas keinginannya. Mau jadi dokter apa? Harus diperjelas, bukan cuma sekedar dokter. Nanti kebingungan jangan. Maka dijelas detail sampai runut. Yang kedua, tuliskan. Kalau bisa tempel di dinding kamar Anda yang bisa setiap hari untuk menjadi kuningan Anda. Maka oleh-oleh dari saya hari ini yang pertama, adik-adik kerja sama ibunya setelah pulang ini, tuliskan keinginan Anda. 5 tahun, 10 tahun ke depan ingin seperti apa? Nanti lihatkan kepada ibu Anda. Ya. Dan ibu-ibu dilihat dulu sampai detail. Kalau seandainya mah adik ingin masuk kampus Unair. Kalau cuma sampai itu, maka diperjelas. Di kampus Unair mau ngambil jurusan apa kan? Kalau dokter apa dijelaskan. Hingga kalau masuknya mau jalur apa? Apakah beasiswa atau bayar? Kalau beasiswa, maka sarannya apa? Runut. Kalau sampai jenengan bisa mengarahkan detail, itu akan mempercepat anak jenengan untuk meraih tujuannya. Itu yang saran pertama. Bisa di next. Ingat, saran pertama adalah harus mempunyai impian jelas, tuliskan secara detail, bayangkan, imajinasikan, dilihat di dinding kamar Anda sehingga Anda akan fokus pada tujuan Anda. Begitu jenengan di rumah, kalau ingin mengharapkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka tuliskan, ya Allah, saya ingin rumah tangga saya seperti ini. Pengen ditambah uang jajannya, insya Allah. Saya ingin beli skincare seperti ini. Udah tuliskan aja. Sehingga kalau jenengan dapat duitnya, dia langsung terfokus, langsung bisa beli seperti itu. Oke. Nah, ini next banyak lagi. Nah, ini ada penelitian dulu. Jadi saya ngomong itu ada penelitiannya. Ini 80%, 84 orang yang penghasilan meningkat itu ketika dia menuliskan secara detail. Nah, ini ada penelitian di sebuah perusahaan, 13% memiliki impian yang jelas, spesifik, tetapi tidak pernah ditulis. Dia punya keinginan jelas, tapi tidak pernah dituliskan, sehingga kadarnya kadang 10 kali lipat. Nah, memiliki impian jelas, oh ini yang impian jelas, spesifik, dituliskan. Nah, penghasilan yang meningkat 10 kali lipat. Yang pertama tidak jelas, kedua spesifik tapi tidak spesifik yang nomor 3. Di antara 100 ini cuma 3% yang meningkat gajinya 10 kali lipat. Ini yang pertama. Next. Maka pertanyaannya, Anda mau pilih yang mana? Apakah yang pertama, ketika punya keinginan sebatas ingin aja, atau yang kedua, punya keinginan ditulis sudah selesai, atau yang ketiga, punya keinginan ditulis terus divisualisasikan secara detail sehingga Anda lebih cepat mencapai tujuannya. Next. Nah, yang kedua, syarat yang kedua yang Anda harus miliki, hadirkan semangat di dalam kita meraih keinginan kita. Karena orang yang semangat dan tidak semangat itu bisa kelihatan loh. Jenengan kalau ingin menilai anak jenengan ke sekolah semangat atau tidak bisa kelihatan dari ketika berangkat sekolah. Kalau anaknya yang sudah punya motivasi tinggi dari awal, dari bangun paginya pasti berbeda. Coba yang anaknya itu jujur bu, anak yang sini kalau ketika bangun itu sulit, coba. Ada di sini? Ada. Ibu-ibu nggak berani tunjuk anaknya ya. Ada anaknya mau ada satu atau enggak ya udah. Kenapa? Motivasi jelas. Dia harus belajar datang ke sekolah. Bahkan datang ke sekolah duduknya akan berbeda. Dan itu akan memudahkan guru-guru dalam memberikan pelajarannya. Kalau dari awal jenengan sudah bisa menjaga anak, motivasi sudah terbentuk, maka di sekolah akan memudahkan guru untuk memberikan materi. Tapi kalau dari rumah anak-anak sudah semangatnya hilang, guru udah
menggebu-gebu semangat dan memberikan ilmu, itu tidak akan maksimal, Bu. Maka hadirkan semangat. Nah, Anda selain semangat, temukan alasan yang tepat. Kenapa sih saya harus semangat? Sekolahnya, belajarnya. Ibu-ibu juga, kenapa sih saya harus mendidik anak saya sedemikian rupa, saya meluangkan waktunya, bukan cuma sebatas formalitas. Nah, Anda temukan alasannya, sehingga dengan alasan tersebut membuat Anda termotivasi. Tapi kalau Anda tidak pernah menemukan alasan kenapa saya harus melakukan ini, itulah yang terkadang membuat motivasi kita turun naik. Kalau jenengan lihat, kalau jenengan punya suami, atau kita bisa lihat Pak tukang, Bu, ada yang kerja bahkan sampai jam 12 siang di bawah teriknya sinar matahari, mereka masih mampu bertahan meskipun kulitnya gosong. Pernah jenengan lihat seperti itu? Kira-kira jenengan disuruh, Bu, jemuran di sini. Sekarang jam berapa? Jam tengah 9, 15 menit aja. Kira-kira mampu nggak, Bu? Kenapa? Karena nggak jelas, nggak ada alasan yang kuat. Kalau bapak-bapak karena tujuan jelas menjadi seorang pemimpin, punya tanggung jawab, mau panas kayak gimana pun, secapek apapun dia akan bertahan. Kenapa? Karena ada alasan yang kuat, itulah yang membuat dia terus bertahan. Maka adik-adik, kalau Anda punya keinginan, kemauan, Anda temukan alasan kenapa sih saya harus belajar dia, kenapa sih saya harus ibadahnya rajin, kenapa sih saya harus membantu orang tua saya. Temukan alasannya. Kalau Anda tidak pernah menemukan alasannya, itulah yang membuat Anda terkadang motivasinya turun naik. Nah, ini sangat penting, ini menentukan. Nah, yang pertama adalah harus mempunyai jelas, yang kedua hadirkan semangat di dalam kita menjalani aktivitas kita. Temukan alasannya yang sehingga Anda berada di kondisi yang terus stabil. Next, Bu, kita perhatikan aja. Next. Nah, adik-adik, coba dilihat di depan kita. Ini adalah sebuah apa ini? Lemon. Oke ya. Nah, seorang coba Anda bayangkan tangannya seperti ini di depan. Ibu-ibu boleh tangan kirinya coba seperti ini. Oke. Kanannya coba angkat seperti ini. Bayangkan di tangan kanan Anda ada sebilah pisau. Oke. Sekarang fokus pada jeruk nipis yang ada di depan tangan Anda. Oke. Ikuti saya seperti ini. Fokus. Ibu-ibu diangkat seperti ini. Nah, sekarang coba diiris. Bayangkan di depan Anda ada sebuah jeruk nipis yang segar sekali. Diiris-iris. Anda bayangkan airnya menetes, sangat segar sekali. Kelihatan dari kulitnya sangat kecut sekali. Oke. Sudah? Kalau sudah, sekarang coba Anda tempelkan di lidah Anda. Terasa nggak kecutnya, Bu? Terasa ya? Terasa. Ya. Seakan-akan kayak kita benar-benar memakan jeruk itu. Atau Anda bayangkan ada? Ternyata prinsip kerja otak kita adalah otak tidak bisa membedakan mana yang imajinasi dan kenyataan. Nah, kita kembali ke awal. Kenapa jenengan ketika punya keinginan harus dituliskan, kalau bisa ditempel, supaya apa? Masuk ke pikiran bawah sadar kita, yaitu yang menjadi stimulus untuk meneruskan Anda terus bergerak. Seperti sebuah jeruk. Nah, persiapkan anak Anda mulai dari sekarang. Mulai dari pendidikannya, mulai dari agamanya dan sebagainya. Kalau jenengan sudah siapkan dari sekarang, insya Allah di masa tua jenengan akan memanen apa yang jenengan tanamkan sekarang. Tapi kalau jenengan setengah-setengah dalam memberikan pendidikan kepada anak, maka nanti tidak akan maksimal. Maka menjadi evaluasi orang tua. Kenapa kok anak saya ketika udah dewasa kok sama saya udah nggak perhatian? Nah, maka coba flashback lagi. Masa kini seperti apa sih kita memberikan pendidikan kepada anak? Maka itu akan mempengaruhi. Yang pertama kita lagi harus memiliki yang jelas, detail, spesifik, dibayangkan. Yang kedua hadirkan semangat. Terus pastikan sesuatu yang Anda lihat, buruk Anda yang harus Anda rubah. Contoh, barangkali jenengan sulit ketika bangun tidurnya, ketika sholat subuhnya sering masbuknya, pulang sekolah nggak langsung ke rumah, masih main-main dulu sehingga orang tuanya was-was di rumahnya. Maka temukan hal-hal negatif yang harus Anda rubah. Ibu-ibu juga, barangkali ketika melihat suaminya senyum ketika di akhir bulan, wah ini waktunya kayak gitu senyum. Tapi ketika pertengahan bulan sudah mulai senyumnya berkurang, rasa cinta juga berkurang. Maka diiris, Bu, apa hal-hal negatif
Barangkali dari segi masakannya, wah ketika menerima bonus, Bapak langsung siap, belum apa-apa, semuanya sudah sedia makanan yang enak. Tapi ketika akhir bulan udah berubah lagi. Maka temukan dulu. Atau jenengan bisa evaluasi ketika jenengan memberikan pendidikan kepada anak jenengan, apa ya yang kurang? Barangkali dari segi bahasanya kita kurang lembut, atau kita kurang perhatian kepada anak. Jenengan tulis setiap hari paling tidak 3 kebiasaan buruk yang Anda temukan di list. Habis itu dibuat lagi 3 kebiasaan baik yang harus Anda lakukan. Kalau seandainya adik-adik biasanya sholatnya cuma sholat wajibnya, maka ditambah lagi sholat sunnahnya. Kalau ngajinya cuma 1 ayat, mulai besok ditambahin 2 ayat. Maka Anda selalu ada kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan seharinya. Kalau Anda membiasakan aktivitas Anda sesuatu yang baik, maka otomatis sesuatu yang buruk itu akan menjauh dari Anda. Tetapi kalau Anda tidak membiasakan diri Anda melakukan suatu kebaikan, otomatis keburukan yang akan menghampiri Anda. Itu aja secara logikanya. Maka rubah kebiasaan, mulai dari yang terkecil. Kalau Anda bisa merubah kebiasaan terkecil, insya Allah kebiasaan yang besar pun juga akan lebih mudah Anda lakukan. Betul. Next. Kedua, mindsetnya, cara berpikir kita. Jangan dikit-dikit jangan katakan, Ustaz saya sulit mau belajarnya, Ustaz saya nggak mungkin bisa sekolah di perguruan tinggi, Ustaz orang tua saya hidupnya biasa-biasa aja. Jadi kalau saya punya keinginan seperti ini tidak mungkin bisa tercapai. Anda rubah mindsetnya. Kalau ketika Anda punya keinginan, maka kuatkan ikhtiarnya, jaga pikirnya untuk selalu optimis, berprasangka baik kepada Allah. Selanjutnya, perbaiki ibadah Anda. Karena ketika Anda memperbaiki ibadah Anda, maka Allah akan memperbaiki kualitas hidup Anda. Jangan pernah pergi ke dokter, Bu, pernah sakit? Ketika jenengan berobat, pernah nggak dokter menjamin, Bu, setelah pulang ini minum obat ini Anda langsung sembuh? Ada seperti itu? Tidak ada. Seorang guru, kita memberikan pelajaran yang maksimal, pernahkah menjanjikan Anda setelah lulus dari SD ini langsung menjadi presiden? Pernah? Nggak ada. Cuma Allah yang menjanjikan, barang siapa yang memperbaiki ibadahnya, maka akan aku perbaiki hidupnya. Nah, jenengan yakin, Bu? Kalau jenengan yakin dipertanyakan ketahuan jenengan, maka perbaiki ibadah. Hubungan sesama manusia sama hubungan sesama roh kita. Selanjutnya, fokus pada kelebihan. Jenengan ketika lahir Allah titipkan 2, kekurangan dengan kelebihan. Kalau orang yang fokus pada kelebihan, meskipun dia terlahir dalam keadaan kekurangan, dia bisa melakukan sesuatu yang baik, bisa maksimal. Contoh, kita sering melihat saudara-saudara kita kadang terlahir gak punya tangan, gak punya kaki, tetapi dia bisa melakukan sesuatu seperti orang normal. Yang gak punya tangan dia bisa kayak buka bengkel, tampal sepeda dan sebagainya. Kenapa dia bisa melakukan seperti ini? Kenapa? Dia fokus pada kelebihannya, bukan pada kekurangannya. Kalau jenengan pada saat ini, mohon maaf ya, mungkin Allah belum takdirkan seperti orang di luar, teman-teman kita yang langsung bergelimang harta. Udah, jenengan fokus saja pada kelebihan. Mungkin ada kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga antum jenengan gak akan fokusnya ketika fokusnya pada kelebihan, maka akan membuat diri kita selalu produktif, akan terus bergerak, optimis dalam menjalani hidup. Next, oke. Selanjutnya adalah istiqomah, lakukan terus menerus. Ketika jenengan sudah terbiasa melakukan hal baik, lanjutkan, Bu, istiqomahkan. Selanjutnya, nah, adik-adik, kita baca sama-sama. Yang pertama, oke. Pastikan pikiran Anda, perhatikan pikiran Anda, karena dia akan menjadi kata-kata. Nah, next. Kedua, perhatikan kata-kata Anda, karena dia akan menjadi tindakan. Lanjut. Perhatikan tindakan Anda, karena dia akan menjadi apa? Kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda, karena dia akan menjadi karakter. Yang terakhir, perhatikan karakter Anda, karena dia akan menjadi nasib Anda. Maka dari awal ini, pikiran kita harus kita selalu berpikir yang baik. Kedua, pikiran yang baik bukan akan mengeluarkan sesuatu yang baik dari kita. Maka ini akan saling mempengaruhi. Kalau dari awalnya sudah nggak benar, maka akan mempengaruhi yang terakhir, Bu. Kalau ini sudah menjadi karakter, anak kita sulit untuk dinasihati, sudah dipastikan nasibnya seperti apa. Maka orang tua
sama guru itu punya peran yang sama. Bahkan peran yang paling besar itu adalah orang tua. Kalau guru ini memberikan didikan cuma sebatas ada waktunya. Tapi kalau dengan rumah tidak ada batasan waktu dalam memberikan didikan kepada anak Anda. Jangan pernah beranggapan berpikir, udahlah anak saya serahkan ke sekolahan, udah. Ketika di rumah Anda tidak membantu kerjasama dari guru yang lain, sehingga apa yang disampaikan itu tidak akan jadi. Ketika jenengan tidak mensupport ketika anak-anak sampai di rumah. Next. Nah, yang keempat, kita ingat lagi adik-adik, yang pertama apa? Coba adik, yang pertama apa? Memiliki impian yang jelas. Yang kedua, hadirkan semangat. Oke. Yang ketiga, apa? Mohon keikhlasannya untuk doakan anak-anak Anda. Mudah-mudahan doa yang ikhlas dari lisan ibu-ibu bapak-bapak menjadi wasilah dan kemudahan anak-anak Anda untuk menjadi orang yang sukses. Dan berjanji kepada kedua orang tua Anda, mulai saat ini, mulai detik ini Anda akan menjadi anak yang terbaik. Semua nasihat yang disampaikan kedua orang tua Anda, guru-guru Anda akan Anda ikuti. Berjanji pada diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berkahi hidupnya dan mudah-mudahan segala hajatnya senantiasa Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang setiap harinya telah meluangkan waktunya ikhlas dalam mentransfer ilmunya. Mudah-mudahan setiap ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah beliau dan Allah berkahi hidupnya beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita istighfar sama-sama. Mudah-mudahan melalui istighfar ini semuanya menjadi Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil azim. 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 La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja min Allah illa ilayhi. La haula wa la malja
جاء من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بشر 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 يا بشر يا سميع 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 يا سميع لا إله إلا أنت سبحانك
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا أستغفر الله العظيم ربنا غفورا أستغفر الله العظيم إنه كان غفورا أستغفر الله العظيم إنه كان غفورا اللهم صل على سيدنا محمد قدر وكلمة العدل يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قدر وكلمة العدل يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قدر وكلمة العدل يا رسول الله اللهم صل على جنة رسول الله وعلى سيدنا محمد الذين الذين قدر وكلمة العدل به الخير والمال وعلم رحمة كريم وعلى وصحبه وكل من ولكن وكل من ولك صالح الأنبياء اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال والمآل والحياة والسيئات وقال الأنبياء والأنبياء والأنبياء اللهم رب لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وعلى عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بنعمتك علي وأعوذ بك من كل فإنه يغفر الذنوب إلا أنت يا بني 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 يا يا رحمن يا رحيم 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 يا رحيم يا رحمن 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 يا رحيم صلى الله على محمد 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم البشير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم البشير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم البشير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا يضر البشير يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وسلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اجعلني شاكرا مشكورا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انا بالايمان واعذنا بالايمان وانصرنا بالايمان واحفظنا بالدنيا مع الايمان وحجنا من الجن مع الايمان اللهم انك سلامة في الدين وعافية في الجسدنا وزيادة في علمنا وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم احونا علينا في شفرة الموت والنجاة من النار وأحفظ الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. فاتحة.
Demikianlah acara doa bersama. Semoga diijabah oleh Allah dan kalian semua dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Tarmizi. Sebagai acara selanjutnya adalah berjabat tangan dengan Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes sampai. Terima kasih Pak Pri. Sama-sama Bu. Pak. Sama-sama Bu. Sama Bu. Sukses ya Le, sukses selalu ya Le. Terima kasih Bapak Sukri. Sukses selalu semuanya bicara lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar SDN Gloria 1, 237 Surabaya,
siap berkomitmen melaksanakan TKA dengan menjunjung tinggi